Oke, berikutnya kita akan membahas tentang infleksi dan derivasi dalam fiksasi. Ini adalah seri mata kuliah morfologi bahasa Indonesia. Seperti yang saya kemukakan di video sebelumnya, morfologi adalah ilmu saintifik atau ilmu yang nomotetis ya, karena semua kaidahnya berlaku universal. Ini contoh di video sebelumnya. Nah, pengertian fiksasi itu adalah yang sama ya, di buku juga sama, mengubah bentuk dasar atau morfem dasar menjadi kata. Dalam pengertian lain dari leksikologi, morfologi itu berarti mengubah leksem, satu leksem menjadi leksem yang baru. Jadi ada perubahan bentuk pasti mempunyai perubahan maknawi ya. Kemudian kalau jenisnya ada dua ya, jadi ada dua jenis afiks ya, menurut perannya dalam pembentukan kata, dalam kategori ini ya, pembentukan kata. Yang pertama infleksi, fiksasi yang tidak mengubah kategori morfem dasar dari morfem dasar. Jadi morfem dasarnya apa, kata yang dihasilkan apa, itu tidak berubah. Kalau afiks ya tidak punya kategori ya. Afiks tidak punya kategori. Yang punya kategori itu morfem dasar dan kata. Ya, derivasi ini mengubah kategori dari morfem dasar. Jadi ada kategori yang berubah. Dan kita lanjut ya, sini saya beri contoh yang sederhana saja. Misalnya morfem dasar ternak, kategorinya nomina. Kalau bentuk afiksnya itu per digabungkan dengan ternak, maka hasilnya adalah beternak. Ya, jadi beternak ini adalah kategori verba, jadi ada perubahan dari nomina menjadi verba. Maka ini disebut afiksnya afiks menasal dalam afiks per dalam beternak adalah afiks derivasional. Kemudian kalau ternak itu kekuatan dasarnya itu ini nomina ya. Kalau bentuk afiksnya penasal pean ya, bukan penasalan tapi pean, maka kata yang dihasilkan dari afiksasi adalah peternakan. Dari nomina tetap menjadi nomina, maka penasalan itu atau pean ini disebut dengan afiks dari refleksi. Jadi pean dalam peternakan adalah afiks infleksional. Minum itu verba, tapi kalau ada afiks an jadinya nomina, maka afiks an di sini sifatnya derivasi atau afiks derivasi. Minum itu verba, kalau digabungkan menasal itu jadi meminum. Yang meminum ini verba, jadi verba tetap afiksnya namanya afiks infleksi. Lari itu verba, menasalkan itu verba. Jadi melarikan itu verba. Jadi dari verba lari menjadi kata melarikan, kata verba disebut dengan afiks infleksi. Cantik itu adjektiva, bentuk afiksnya itu kean, katanya itu adalah kecantikan. Dari adjektiva menjadi nomina ya, dengan afiks kean, berarti afiks kean dari afiks derivasional karena mengubah. Kalau adjektiva menjadi verba karena juga derivasional. Jadi seperti itu. Satu itu nominalia, penasalan itu penyatuan itu pada penasalan itu nomina. Jadinya kata yang dihasilkan adalah penyatuan ya. Kategorinya jenis ada kategorinya nomina. Jadi dari nominalia ke nomina jadi disebut dengan derivasional. Ini mudah ya dipahami ya. Ya, jadi jangan bingung. Kalau dari sini paham, maka kita lanjutkan. Jenis afiks itu kita lihat perannya ya, sekali lagi bukan arti leksikalnya, karena memang afiks tidak punya arti leksikal. Dan juga tidak usah terlalu menitik beratkan pada makna kata ya, atau bentuknya gini pasti gini. Jadi contohnya seperti ini ya, ada minum afiksnya menasal, ada kunci itu nomina, dua-duanya itu jadi verba. Di sini afiks menasal itu verba
menjadi verba, jadi afix infleksi. Sedangkan kunci menjadi mengunci, dari nomina menjadi verba, derivasi. Jadi menasal ini ya infleksi ya derivasi, bergantung pada di mana dia dilekatkan. Sampai di sini paham? Afiks menasal ini jenis afiksnya infleksi sekaligus derivasi, bergantung pada posisinya, bergantung terhadap perannya. Ya, kamu di rumah sopan dengan orang tua, tapi bertemu pacar bisa romantisan. Jadi itu satu orang tapi dua cara berbahasa yang berbeda. Ya, memang begitu ya hakikatnya. Afiksnya penasal bisa berupa nomina, bisa dari mengubah dari nomina menjadi nominalia dari nomina, dan nomina tetap nomina. Jadi afiksnya infleksi, itu satu derivasi itu infleksi. Menasalkan dan pada kata syarat dan tidur itu juga menunjukkan perbedaan, ada yang derivasi dan infleksi. Jadi di sini adalah kita perlu melihat fungsinya dalam membentuk kategori, bukan bentuk ini pasti ini, bukannya. Jadi sebagai penutup ya kita lihat perannya. Afiks infleksi itu disebut juga afiks infleksional karena sifatnya mengubah, tidak mengubah, sedangkan derivasional itu mengubah. Dan Anda tidak perlu lagi sekali lagi menyadarkan pada bentuk A pasti fungsinya A, belum tentu, lihat konteksnya. Bentuk A pasti jenisnya A, belum tentu, lihat konteksnya. Bentuk A pasti maknanya A, belum tentu. Ini berlaku juga di kehidupan kita, bahwa misalnya Anda nilainya tinggi, belum tentu Anda punya pintar ya, dianggap pintar. Belum tentu di bidang lain juga pintar. Mungkin Anda pintar di bidang bahasa, tapi tidak cukup cakap di bidang seni. Mungkin orang teknik misalnya ya, IPK-nya tinggi 3,9, tapi ketika kuliah di PPSI bisa saja nilainya jelek. Karena apa? Karena tidak sama. Sekali lagi orangnya sama, bisa orangnya itu bisa ini, tapi karena fungsinya tergantung fungsinya, dia bisa enggak ya. Jadi tidak perlu mendasarkan diri pada itu, tapi pada fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.